Ayo tuh kita pulang. Sepertinya kabut sudah mulai turun. Kamu bisa lanjutkan besok. Lagi pula serpihan kamu sudah cukup kok. Entah atuh, saya ingin lebih banyak lagi. Lagi butuh duit. Ibu teh sekarang lagi sakit, butuh biaya. Lagi pula saya ingin segera bawa ibu segera keluar dari tempat ini. Biar dia bisa hidup tenang, tanpa ada rasa takut lagi. Tapi saya ragu, Ana. Mana mungkin Juragan Dahlan akan melepaskan kamu begitu saja? Bukannya sudah jadi gosip umum kalau dia tuh sudah tergila-gila sama kamu. Saya teh tidak ingin seperti gadis-gadis lain di desa ini yang jadi korban Juragan Dahlan. Besoklah, punten atuh, tinggalkan saya sendiri. Saya mau selesaikan kerjaan saya dulu. Ya sudah tuh kalau gitu, kamu hati-hati ya di sini. Mangga tuh. Mangga, yuk adanya di jalan. Ya. Juragan? Juragan mau ngapain gitu ke sini? Jana. Jangan Juragan. Jangan atuh Juragan. Jana. 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 Hei, mau lari kemana kamu? Hei, Nurjana. Ini daerah kekuasaan aku. Jana! 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 Jangan Juragan. Tolong jangan sakitin saya Juragan. Cukup, Jana. Aku sudah toleransi selama ini. Dan kamu sudah mulai membuat saya tidak sabar. Kamu perlu tahu, di desa ini tidak ada satu orang pun yang berani menolak saya termasuk kamu. Dan kamu harus ikut saya. Lepas saja, jangan Juragan. Istighfar. Jangan Juragan. Istighfar Juragan. Tolong tinggalin saya. Tolong tinggalin saya. Cukup, Jana. Kamu dengar, kamu tidak bisa mengusir saya, ini perkebunan saya. Tolong. Diam! Kalau kamu menolak, kamu harus siap menanggung resikonya. Dan saya akan melakukannya di sini. Jangan Juragan, jangan. Rasakan perempuan sombong. Hari ini juga. Penting kesucian kamu. Jangan Juragan. Jangan. Diam kamu. Atau aku sumpah mulut kamu. Kamu tahu rasa. Juragan. Jangan Juragan. Apa Juragan, jangan. Hajar. Mana dia?
berbuat sombong, aku akan meneror kamu dan membuat kamu takut. Kalau perlu, kamu sampai pingsan. Pingsan kalau aku perkosa kamu. Mungkin itu lebih baik, supaya kamu tidak kabur lagi. Sialan. Di mana dia? Hajar, tarik nyumpul kemana-mana. Pasti ambil jalan pintas. Saya harus bubarnya lewat jalan raya. Hajar, mana dia? Ya Allah, tolong selamatkan hamba ya Allah. Hamba mohon lindungilah hamba ya Allah. Jangan biarkan laki-laki itu menjamah hamba. Tolonglah hamba ya Allah, hamba mohon. Hamba mohon. Sialan, brengsek! Awas kamu ya, pasti ketemu di perempatan jalan. Aduh, yo, Pak De, Bude, pasti deh, Tince dibawa nyasar ke hutan-hutan kan? Ini sih bukan puncak namanya. Aduh, nggak have fun deh. Tince, siapa yang menyuruh kamu ikut? Kan kamu sendiri yang memaksa. Lagi pula ini bukan liburan, tapi kami harus menghadiri acara syukuran keluarga. Ih, Pak De, gitu aja tersinggung. Tince kan pengen jalan-jalan, bukan dibawa nyasar ke hutan kayak begini. Tapi Pak De, kalau di hajatan itu kan ada itu ya, jaipongannya. Tince seneng deh, Tince kan jagoan jaipongan. Paktung, dudut. Ngebut banget sih ini mobil. Brengsek kamu, sial! Hei, kalau jalan pakai mata, di mana mata kamu? Ampun, Juragan. Maafin saya, Juragan. Bukan maksud saya menghalangi jalan Juragan. Hampura, beleguk sial. Kamu nggak tahu kamu berhadapan dengan siapa? Kenapa sembarangan itu mukul orang? Saya lihat sendiri, angkot ini sudah masuk. Apa yang salah? Dan nggak usah ikut campur. Ini teh urusan saya. Yuk, sudah yuk. Kita tidak kenal mereka. Salah-salah nanti kamu yang celaka. Ampun, Juragan. Maafin saya, Juragan. Dia teh cuma penumpang, Juragan. Kan? Pergi! Hei! Kenapa Akang kelihatannya takut sekali? Memang siapa dia? Sudahlah, Den. Lebih baik teh nggak usah berurusan sama Juragan Dahlan. Beliau itu orang yang paling berkuasa di kampung sini. Antek-anteknya banyak. Emangnya dia itu siapa? Kok berani-beraninya main hakim sendiri? Tahu siapa sih dia? Sombong banget. Baru segitu aja berani main tampar-tampar orang. Sini, suruh lawan sama Tince. Shh, hati-hati. Dia pemilik perkebunan teh di sini. Walaupun dia bukan pemilik yang syah, tapi semua orang di kampung sini nggak ada yang berani menuntutnya karena takut sama ancaman-ancamannya.
Mendingan teh nggak usah berurusan sama dia. Tolong! Ayo, San. Tolong! Takut. Tolong! Neng. Neng. Masya Allah, kasihan sekali gadis ini. Sepertinya dia dianiaya. Neng. Tolong, Neng. Pak. Tolong. Nurjana? Bapak kenal sama gadis ini? Ya kenal, Den. Dia teh Nurjana, penari jaipong terkenal yang sedang naik daun. Anaknya Jarom lah, mantan primadona penari jaipong dari Cisarua. Sayang, Den. Sekarang kasihan. Ibunya kadang-kadang sakit, kadang-kadang waras. Kasihan sekali. Tolong saya, Pak. Tolong. Bu, ayo sok atuh, mandila. Sakit? Tenang naon atuh, Bu. Ini mah cuma kebaret. Kena ranting waktu metik teh. Sok, Bu, mandi dulu. Bu, maafin Ana ya, Bu. Ana udah bikin Ibu takut. Ana udah bikin Ibu sedih. Tapi Ibu jangan khawatir, Bu. Di dunia ini masih banyak orang-orang baik. Mereka yang kemarin ngantar Ana pulang. Jadi Ibu jangan khawatir lagi ya, Bu. Ibu jangan takut. Insya Allah, Bu. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa sama Ana. Ana akan jaga diri baik-baik, Bu. Insya Allah Ana tidak akan jadi korban juragan dahlan yang berikutnya, Bu. Bu, Ana tahu Ibu lagi sedih. Ana tahu, Bu. Tapi Ana janji, Bu. Ana janji Ana akan bawa Ibu pergi dari sini. Kita akan pergi jauh, Bu. Jauh dari juragan dahlan. Jadi Ibu nggak usah takut lagi. Kita bisa hidup tenang, Bu. Kita akan cari tempat yang aman. Ya, Bu, ya. Ibu jangan nangis, Bu. Ibu jangan nangis, Ana jadi sedih. Lihat, Bu. Ana punya sesuatu buat Ibu. Ya, Bu, tunggu. Lihat, Bu. Ini uang. Uang banyak. Ini uang Jana yang kumpulkan, Bu. Dari nari jaipong. Lihat, Bu, uang. Ini modal kita, Bu. Modal kita supaya bisa pergi dari sini. Jauh dari juragan dahlan. Ya, Bu, ya. Jadi sekarang Ibu jangan nangis lagi, Bu. Ibu jangan nangis lagi. Kita harus berdoa, Bu. Berdoa. Semoga semakin banyak orang yang menginginkan Ana untuk nari. Jadi kita bisa segera pergi dari sini. Pergi dari juragan dahlan. Sialan. Rupanya si Ana teh sudah ngumpulin uang buat kabur dari desa ini. Juragan kudu nyaho masalah ieu. Tapi sebelumnya kita kudu beraksi. Aksi naon, Kang? Aksi menggasak uang tabungannya si Ana. Dengan begitu, kita bakalan dapat uang. Dan si Ana tidak bakalan bisa kabur dari desa ini. Karena dia sudah bokeh. Sip lah kalau gitu, Kang. Sekarang? Goblok si aku ya. Sekarang. Iya, Kang. Iya. Galah. Mana berdua cicing di dia. Aing sorangan masuk ke jero.
Baik, Kang. Baik. Insya Allah ya Bu, uangnya cukup buat kita berusaha dan ngontrak rumah di Jakarta. Ya. Kamu tuh bakalan bisa ke Jakarta, Nurjana. Kamu pikir bisa lari dari cengkeraman tangan Juragan Dahlan, ha? Tak mungkin, ha? Dia terlalu kuat buat kamu. Akang teh mau apa? Yo, ngapain sih yo kita harus sini lagi yo? Tinci takut sama Juragan Dahlan, dia tuh di sini banyak antek-anteknya. Nah kalau kita ditangkap gimana? Ditangkep, Tinci ditelanjangin. Nggak mau. Justru itu yang saya cari. Yo, ini kan bukan kamu keramat asem. Yo, bisa gak sih digiring Tinci sekali-sekali? Ih, sebel deh. Mendingan yo, mumpung kita lagi di puncak, kita jalan-jalan aja berdua. Udah lama kan kita nggak enjoy berdua. Yuk, Tinci pulang nih. Tince, kezaliman itu nggak bisa dibiarkan. Juragan Dahlan sudah terlalu arogan dan keluar batas. Sudah banyak orang yang ditampari depan umum. Apalagi yang terjadi di belakang, pasti akan banyak korban. Ayo Tince, mau ikut nggak? Mau pulang. Ayo. Ya, ditinggalin. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Kadia kan duit. Tidak. Tidak, ini uang tabungan saya. Atau kamu akan rasakan akibatnya. Kadia kan? Tidak. Kadia kan? Tidak. Tidak, ini uang tabungan saya, Kak. Lepaskan. Kembalikan uang saya, kembalikan. Kembalikan uang saya. Kembalikan uang saya, kalian. Brengsek! Lamun teh ingat juragan, sudah saya habisin kamu. Jangan lari! Kalian pasti antek-antek ke Juragan Dahlan. Rasain lo juga rasain. Makanya jangan main keroyokan. Yuk, biarin Tinci bantuin. Rasain nih. Ayo. Berani main keroyokan. Gini-gini gue 4 tahun di Ciawi, 2 tahun di Sumedang, 1 tahun di Alba Cipinang. Sana. Ayo, maju. Lihatin gue. Jurus tanpa bayangan. Nyai rongeng di dia. Patung. Sok maju kayak hiji. Waktu. Nyai rongeng. Awas ya, orang luar mau ikut campur. Belum tahu berhadapan dengan siapa, ha? Ayo. Tince. Ini wig kamu. Ya mah telat. Tince ngelawan 2 jagoan. Dua-duanya kalah. Kabur sama Tince Marica. Emang udah cantik, pinter, bisa berantem lagi. Iya nggak bakal. Ini deh rugi kalau pacaran sama Tince. Aduh, kok
Kenapa, Jana? Tabungan saya, Kang. Tabungan saya. Mereka mencuri tabungan saya. Mereka sengaja karena tahu tabungan itu akan saya pakai buat kabur dari sini. Saya nggak punya uang lagi. Tapi Kang, Akang teh kenapa ikut campur? Akang tidak tahu berurusan dengan siapa. Ini berbahaya, Kang. Berbahaya buat Akang dan buat keluarga Akang. Saya tahu. Bahkan saya paham sekali orang seperti apa Juragan Dahlan. Tapi kebenaran itu harus ditegakkan. Dan kemungkaran itu harus diakhiri. Sebelum jatuh korban lebih banyak. Harus dilawan, Nana. Ya, makanya kamu harus kuat supaya kamu bisa melawan. Kalau enggak, laki-laki seperti itu akan seterusnya merampas harkat dan martabat kamu dan ibu kamu. Juragan Dahlan sangat berkuasa. Semua orang di desa ini takut sama dia, Kang. Kita semua bergantung pada perkebunan teh miliknya. Tanpa itu kita tidak bisa hidup, Kang. Saya ragu, Kang. Nah, kamu lupakan satu hal. Apa? Kekuasaan pasti akan ada akhirnya. Ya, Juragan Dahlan pasti akan jatuh suatu saat, cepat atau lambat. Nah, saat ini dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri karena kejahatan yang sudah dia perbuat. Makanya, anak, percayalah, jika Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Kun fayakun. Kamu harus yakin itu. Permisi ya tuh, Kang. Saya mau siap-siap mau nari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan sebanyak-banyaknya untuk para penonton yang sudah hadir di sini. Pak Lurah, Pak Kades, dan warga kawasan Puncak Sadayana yang sudah sabar menunggu pertunjukan Ana. Semoga malam ini Ana bisa menampilkan pertunjukan yang terbaik. Sekarang Ana akan menari dengan iringan lagu Jungjunan. Tarik, Mang! Selamat malam Juragan Dahlan. Ya. Kami sudah tidak sabar menunggu Bapak. Cukup. Tidak usah basa-basi. Saya urusan ini. Silakan pergi dulu. Makin hari makin geli si Murjana. Uluh, Ranu menggoda. Laki-laki mana yang kuat melihat kemulikannya? Aku sudah gak sabar, Ted. Beres atuh Juragan. Wanita mana lu bisa menolak kalau si Juragan sudah mau? Buktinya saja si Titin, si Neneng, si Yayan, si Komaria, bahkan si Jamilah pun primadona dari desa Cisaat bisa Juragan dapatkan. Tapi ini mah lain. Murjana itu perempuan adil dan bermartabat. Dia nggak sama gadis-gadis murahan yang gampang aku dapat. Teddy, ini menjadi tugas kamu. Coba kamu harus dapatkan dia buat saya. Dan
awas, tidak boleh ada seorang pun laki-laki di desa ini bisa memiliki. Pastikan dia hanya untuk saya. Jangan sekali-kali deui sia joget dengan Nurjana. Nurjana sudah menjadi milik Juragan Dahlan. Nyaho teu? Kamu dilanggar. Aing kadek sia. Nyaho teu? Iya, nyaho. Mana? Goblok. Juragan! Aduh, duduk manis sayang. Kenapa tinggalin Akang sayang? Kenapa nggak temenin Akang Iping sayang? Saya takut Juragan, saya nggak mau kejadian itu terulang lagi. Lepaskan saya Juragan, saya mau pulang. Berani kamu dengan saya sama mereka dulu. Sakit Juragan. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Dahlan tidak akan pernah menyerah. Wilayah perkebunan ini akan menjadi milik Dahlan selamanya. Begitu juga dengan wanitanya. Ayo, jalan. Ini sudah tidak berguna lagi. Semua harta dan kekayaan kamu sudah saya kuasai. Dan asal kamu tahu, di tubuhmu sudah saya taruh racun. Kamu tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi di dunia ini. Halo manis, mau lari kemana kamu? Mau lari kemana? Tampar saya lagi.
lagi, Juragan. Saya lebih baik ditampar sama Juragan daripada jadi istri Juragan. Diam, perempuan sombong. Jangan belagu kamu. Kamu harus bersyukur kalau saya memberi istri kamu. Begitu banyak anak gadis yang ingin jadi istri saya. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Lepasin saya, Juragan. Aku bisa perkosa kamu di sini depan umum. Dan tidak ada yang menolong kamu karena mereka semua hormat sama saya. Lepaskan saya, Juragan. Dengar, aku memberimu dua pilihan. Segera kawin dengan aku atau kubur terus engkau dan menjadi mimpi buruk buat hidupmu. Lepaskan saya, Juragan. Ingat istri di rumah, istighfar, istighfar. Tidak, Juragan, lepas, tolong. Itu kan suaranya si Nurjana. Perasaan ibu jadi nggak enak. Ini pasti ada hubungannya dengan kejadian tadi siang. Setelah antek-antek Juragan Dahlan dapat perlawanan dari Nurjana. Doanya. Udah dong, diskusi kerja kelompoknya ntar aja. Kita tolongin dulu, takut kenapa-napa. Ayo. Saya semua bisa diatur. Ayo, sabar mau mencium kamu. Tolong! Dahlan! Berhenti! Sial, kamu lagi! Hei, apa urusan kamu? Berani mencampuri urusan saya? Sebentar lagi, warga-warga ini akan mengkeroyok kamu. Mereka semua menghormati saya. Kamu salah, Dahlan. Mereka bukan hormat, tapi mereka takut. Karena kehidupan mereka bergantung dari perkebunan teh itu. Jangan kamu pikir bisa membeli harga diri mereka dengan uang. Sebenarnya mereka muak sama kamu. Dan sekarang waktunya untuk mengakhiri kegilaan kamu. Beleguk sia, banyak ngomong. Hei, kalian semua, ayo cepat bertindak. Hentikan kezaliman dia. Hai dong orang-orang, pada diem aja nih. Tolongin dong itu, bertindaknya ngapain kek? Pak, jangan, Pak. Percuma melawan orang yang tidak punya hati nurani. Ini tidak bisa dibiarkan, Lasri. Ayo, kita harus bertindak. Kita bantu mereka, ayo. Pak, hati-hati. Ajar kamu, Dahlan. Kamu telah meracuni mereka dengan uang kamu. Sehingga warga di sini tidak bisa lagi berbuat baik. Dan mereka tidak tahu membedakan yang benar dan yang salah. Bantuin dong. Kekuasaan telah membuat kamu bertindak semena-mena. Tapi jangan kamu pikir saya takut sama kamu. Bajingan. Lepasin dong! Kalian pendatang di kampung ini. Diam, Bu. Tong macam-macam ya. Lepasin kau kan. Ibu. Bu, lepaskan juragan, Bu. Istighfar, istighfar, Bu. Biar Allah yang balas semuanya, Bu. Ibu akan dosa kalau membunuh juragan, Bu. Lepas, Bu. Lepas, Bu. Istighfar. Istighfar, Bu. Lepas. Lepas, Bu. Juragan, maafkan ibu ya juragan kalau dia bermaksud membunuh juragan. Tapi kami tidak pernah mendendam atas perbuatan juragan kepada kami. Ayo, Bu. Abang di koran bisa bacanya apa, Bang? Sok tau lo. Gini-gini waktu SD gue juara kelas. Juara kelas. Juara berapa, Bang? Juara 4. Muridnya ada 5. Bang. Berisik lo. Gue mencari bini juga. 3 wanita puncak mencari suami. Ini nih. Lu pada mau ke puncak kagak? Mau lah, Bang. Mau, Bang. Gue kasih upahnya. Besok lu pada gue ajak ke puncak. Mendingan sekarang lu pamit sama nyak babe lu. Pakai pakaian yang bagus, bekas lebaran. Soalnya pergi. Pergi. Umur 21. Waduh.
kok abang ada di sini tuh, men? Abang ngapain di sini, Bang, malam-malam begini? Muke-muke ekonomi lemah. Ngapain sih lo kemari? Biasa, Bang, ngiter-ngiter keliling kampung. Iya, Bang, kita kan hansip sini, Bang. Pantesan aja ya kampung kagak aman, jaga lu berdua. Lu pada mau ke puncak kagak? Mau, Bang, ke puncak. Ke puncak? Iya. Sekarang gini, lu belaga jadi penghulu. Jadi penghulu? Kalau lu belaga jadi wali. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Bang, makanan dong, Bang. Lapar, Bang. Iya, Bang. Bosan nih. Berisik lo kutil-kutil. Udah untung gua ajak jalan-jalan lo. Kalau lu mau makan, tuh, lu makan aja rumput. Bukan bantuin gue, bikin ribet aja sih. Bang Baron yang kambing, kita yang suruh makan rumput. Masih untung gua ajak kemari lo. Gue cepurin ke kolam lo. Ganggu urusan orang aja lo. Mana sih tidur elehnya? Kok kagak ada ya? Hah? Iya, Bang Baron nih. Kok dari tadi kagak nongol-nongol sih? Jangan-jangan Bang Baron menghayal kali doi ya? Bukannya menghayal, Pak, tapi mimpi. Mimpi mau cepet-cepet kawin. Gembel, ngomong apa lu? Ngatain gue? Gue masukin sokin, gue kambit jadi tape lu. Doi, kalau lihat dari potongannya, kalau gue lihat sih kayaknya pasti diterima nih, karena potongan Bang Baron nih kayak raja minyak Arab. Betul kan? Raja minyak? Oh, tapi minyak jelantah, bekas ngegoreng ikan. Ikan apa? Ikan japu. Ngomongin gue lagi lo? Enggak, Bang. Gue gaplok lo. Mendingan lo jagain nih baik-baik seserahan gue. Kelapa ada 2, Ini gue udah hitung nih. Ada 120 biji. Oh, iya, Bang. Lo cocol, mate lo gue cocol. Gue tabokin juga lo. Oh, iya, Bang. Gue cocol juga lo. Bikin kesel gue aja. Udah tau gue lagi nunggu nih kesel. Gue juga sih. Tuh, Siti boleh mana sih lo? Abang udah ngempet juga nih. Bang. Buset. Anak-anak, tunggu di sini ya. Lela Habibie mah putus, Bang. Gua kata juga apa? Semuanya tuh tergantung amal dan ibadah. Cuman dia doang nih, Harim yang atu-atunya hilaf. Ngeliat gua ganteng, ame tajir. Bang Baron, kalau model-model begini, pokoknya Jafar juga mah, Bang. Tapi ada stoknya lagi nggak, Bang, yang lain? Nggak pantas lu. Nih, buat saya yang pantas. Ya, Bang, ya. Lu juga lo. Muka recehan aja. Mau dapetin yang kayak begini. Nggak mungkin. Kemari. Assalamualaikum Siti Duile ya Habibi. Kef halak. Ahlan wa sahlan. Ini nih yang namanya onta bule. Betis sama bemper. Lo lihat. Putih. Kalau begitu, Bang, kuda Australia. Bisa aja lo. Apa kabar? Gimana? Jadi kita nikah. Perkenalkan, nama ana Baron Alfonso bin Ganteng bin Bujur. Kalau nih Bang Baron nih. Wah, nggak cocok loh. Satu jelek, satu cakep. Sabar atuh Akang. Saya kesini kan mau nagih janji sama Akang. Akang yakin mau nikah sama Siti Duile? Aduh, pasti dong. Abang berani sumpah. Biar nih orang gembel sampai mati, abang pasti terima. Abang ikhlas fit dunia wal akhirat. Tunggu ya, Kang ya. Mana lo? Woi. Dia pasti panggil mak bapaknya buat jadi saksi, ame wali. Malah diterima kalau gini deh. Buset. Kok gorila sih yang datang? Lihat ini. Siti punya adik nggak? Iya. Punya adik kenalin dong. Iya pasti cantik juga. Lo anak kecil tau apa sih? Udah, nih lo lihat calon bini gue. Tuh datang tuh sama nyaknya. Assalamualaikum ya Umi. Kefalak. Biher. Waduh Umi, kemarin mah rombongan. Bawa ponakan. Ponakan apa gendong?
Umi tenang aja. Pokoknya kalau Siti Duile kawin sama Ana, ponakannya Ana akan bikin tambah montok, tambah gempur. Kok Umi sih? Dia bukan Umi saya, atuh Akang. Kenalin atuh, nih kenalin. Siti Duile. Siti Duile? Astagfirullahaladzim. Siti Duile? Apa anaknya Aladin nih? Waduh, jadi bukan yang ini. Waduh, kalau sama situ, Ana Oka, mendingan sama dia aja nih. 2, sekalian lu jadi laki, tambah bonus. Bangun, Rongga. Bangun. Menggila, siapa yang mau tolong kamu teriak? Menggila, bersinting kamu. Dasar keparat. Apa kamu bilang? Kamu bilang apa keparat? Kamu mau bilang apa? Kamu mau buka rahasia masa lalu itu. Nggak ada orang yang percaya sama masa lalu kamu itu. Karena kamu sudah gila. Kamu perempuan gila, kamu perempuan sinting. Ya Allah, hamba datang berserah diri kepadamu ya Allah. Tolonglah hambamu ini. Hamba sudah tidak tahu lagi ya Allah apa yang harus hamba lakukan untuk menghadapi kezoliman ini. Jenah, ibu kamu teh dalam bahaya. Juragan Dahlan jeung antek-antekna keur ngadatangan rumah kamu. Hah? Ibu? Satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Kamu ingat apa yang terjadi dengan suami kamu? Aku yang menghabisi nyawanya untuk mendapatkan semua harta perkebunan ini. Dan hasilnya, aku berhasil. Aku yang menikmati hasilnya. Semua saya percayakan kepada kamu. Saya mau keluar negeri untuk mengurusi pekerjaan saya di sana. Jadi tolong kamu awasi semua pekerja yang ada di sini. Baik Juragan. Mudah-mudahan saya tidak akan mengecewakan Juragan. Iya. Semua perkebunan Juragan akan saya jaga dan serawat. Jadi Juragan tidak usah khawatir dengan Dahlan. Kalau mereka ada masalah keluarga, tolong kamu bantu mereka. Saya pergi untuk beberapa minggu saja. Baik Juragan. Saya titip ya? Iya Juragan. Deh. Dasar Juragan bodoh. Sebelum kamu keluar negeri, kamu akan mati. Minuman kamu akan saya racunin. Semua perkebunanmu akan dikuasai sama Dahlan. Dahlan akan menguasai semua perkebunanmu, Juragan. Juragan bodoh. Rame-rame begini. Itu Pak, Juragan Dahlan bersama antek-anteknya sedang menjerbuk rumahnya Ibu Romlah. Tenang. Ya. Coba kamu tolong kasih tahu warga. Ya. Ayo kita sama-sama. Ayo atuh Kang. Dahlan keluar. Tempat ini sudah dikepung. Tangkap dia, tangkap! Ayo tangkap, bodoh! Diam kalian semua. Mau ngapain kalian kesini? Kalian mendekat aku habisi perempuan ini. Ibu! Hentikan Dahlan. Kamu jangan bermain-main dengan kekuasaan. Kamu bisa hancur, bisa jatuh. Sekarang kamu lepaskan Ibu Romlah. Sudah cukup lama dia kamu sakiti. Dahlan, ingatlah akan dosa. Sudah 2 orang perempuan yang kamu sakiti. Kamu harus ingat, setiap kejahatan pasti ada balasan. Diam! Aku yang berkuasa, aku punya segala-galanya. Aku tidak takut. Aku yang berkuasa di sini. Dahlan, kamu lihat anak buah kamu. Itu artinya kamu juga bisa kalah. Sebentar lagi kekuasaan kamu akan habis. Mumpung sekarang ada waktu, lebih baik kamu menyerah. Pengajar, pelabuk siap. Bu. Makan, Bu. Dahlan, tangkap ke polisi, Dahlan.
betapa tragisnya ajal itu datang menjemput Dahlan. Dulu dia mengambil hak orang lain, dan kini dia harus menebusnya dengan cara yang sama. Wafat di atas tanah yang pernah dirampasnya. Masya Allah, begitu cepatnya kebenaran membuktikan diri. Tidak perlu menunggu hingga hari kiamat itu datang. Satu hal yang Dahlan lupa, di atas sebuah kekuasaan, ada kuasa lain yang maha berkuasa. Dialah Allah Azza wa Jalla. Padahal hukum Allah sudah sangat jelas bahwa setiap perbuatan pasti akan ada ganjaran. Dan sesungguhnya kekuasaan itu bentuknya adalah sebuah amanah. Maka dari itu, bagi para pemilik kekuasaan, hendaklah berhati-hati untuk menjaga amanah Allah. Karena ada saatnya kekuasaan itu akan berakhir. Semoga apa yang terjadi pada Dahlan tidak harus terjadi pada kita. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kunti minaz zalimin.